Bro, jadi ini tadi kan saya share kebaikan, satu postingan tentang nasihat kebaikan di sosial media, tapi ada aja yang komen, teman itu kira-kira saya so alim gitu. Terus kadang saya itu di hati saya terbesit kan, apa saya salah ini share kebaikan sampai orang kan sampai ngomen tidak baik gitu kan. Apakah saya tidak ikhlas meng-share kebaikan ini atau gimana sampai orang bisa komen buruk ya kayak gitu, gimana bro? Jadi gini bro, bahwasanya ketika kita nge-share kebaikan, jangan pernah mengharapkan penilaian dari manusia. Karena sejatinya manusia itu hanya bisa melihat, tapi dia sejatinya tidak mengetahui apa niat kita. Walaupun sekarang misalkan kita nge-share kebaikan yang ada di jalan-jalan, kita share smile, terus kita story ini biar orang-orang termotivasi, biar orang-orang ikutan, itu niat kita kan. Tapi dikira kita ria, dikira sombong, nge-share kebaikannya, pahalanya ria, nanti pasti nggak diterima. Padahal niat kita bagaimana? Biar kita memotivasi orang lain untuk ikutan, kayak share smile, bagi-bagi sembako dan sebagainya yang kita snap-snap di Instagram dan sebagainya. Niat kita seperti itu. Makanya orang-orang hanya bisa mengetahui apa yang dia lihat, tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang di hati kita. Sedangkan Allah menilai kita dari apa? Apa yang ada pada hati kita, bukan apa yang orang lain nilai gitu. Jadi makanya kalau ada orang sekiranya nggak suka sama kita, ngejudge kita, kamu nih so alim, kamu nih ria, kamu nih sombong banget nge-share seperti itu aja, padahal kamu nih nggak seberapa gitu kan, padahal cuma nge-share nasi kok cuma di snap-snapin kan, padahal nasi aja gitu kan. Nah itu makanya niat kita tulus, maka Allah akan menilai dari hati kita. Karena Allah nggak pernah melihat bagaimana rupa kita, ketampanan kita, bagaimana orang menilai kita, tapi hanya Allah nilai adalah apa yang benar-benar dalam hati kita. Kalau memang kita ikhlas kepada Allah, insya Allah apapun kata orang tuh nggak akan pernah berhenti. Rasulullah dulu ketika mungkin dia ke Taif, dilempari, dicaci beliau dan sebagainya. Kalau sejatinya Rasulullah baper, nggak mau dia dakwah lagi, mungkin hari ini kita nggak akan bisa ngerasain yang namanya Islam. Tapi karena Rasulullah niatnya lillahi ta'ala, makanya sampai dengan detik ini Islam masih ada di muka bumi ini. Para ulama juga misalkan yang dicaci, dihina dan sebagainya, tapi kan dia lillahi ta'ala, dia masih bisa nge-share kebaikan dan sebagainya. Makanya niat kita pertama tuh harus lillahi ta'ala. Kalau emang kita mengharapkan penilaian manusia, boleh sebagai penghargaan. Kalau kita dinilai baik, alhamdulillah. Kalau kita dinilai buruk juga alhamdulillah. Kenapa? Emang itu dunia. Kita nggak bisa selalu mendapatkan hal-hal baik dari orang lain, tapi terkadang mungkin kita akan mendapatkan ujian dari mereka. Nah, ujian itu ketika kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Pada dalam Al-Quran dibilang, hanya orang-orang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Coba antum bayangin, kita punya uang tanpa batas. Antum mau beli apa di dunia ini? Mau beli pulau, jet pribadi, istana merdeka, mau beli apa tuh, sate, atau apa? Itu kan nggak terbatas kan, bingung. Nah, bagaimana kalau sekarang kita punya pahala tanpa batas? Pasti kan wah banget kan? Nah, tapi pahala tanpa batas ini itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang bersabar. Intinya bersabar. Dan sabar ini ada pasti kalau kita dari dapat ujian. Gimana kita bisa mendapatkan pahala kesabaran kalau Allah nggak nguji kita? Makanya kadang kita diuji sama Allah biar kita bisa bersabar. Bukan buat kita ngedown apa itu kan, tapi emang nguji hati kita bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bro. Jadi udah kita tabung dulu nih. Nah, jadi gimana kita nanggapinnya ketika teman kita atau seorang berkomentar buruk itu, jadi kita tetap balas dengan alhamdulillah? Gimana kita nanggapinnya? Nah, jadi kalau kita menanggapi, yang pertama ya udah kita santai aja, karena dia nggak tahu niat kita kan. Kalau misalkan dia kamu so alim, ya nggak apa-apa gitu. Lebih baik so alim biar kita alim beneran, daripada kita nggak so alim terus ya udah gini-gini aja gitu kan. Ada orang-orang misalkan mau hijrah nih, dia tiba-tiba pakai gamis, dikira so alim, padahal itu proses hijrahnya. Kita harus hargai, apalagi kalau teman kita tuh dia tiba-tiba berubah, ya udah kita dukung sebagai teman gitu kan, berubah dan sebagainya, bukan karena dia mau so alim dan sebagainya, mungkin ini fase berubahnya dia. Jadi kita tanggapinnya ya santai aja. Misalkan kalau kita dihina, ya udah bilang terima kasih. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam ketika dulu dihina, dicaci oleh orang-orang yang tidak pengikut beliau, dan justru dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, syukron, jazakumullah, berterima kasih dia kepada pencaci tadi.
Karena apa dia bilang? Bertanya muridnya, kenapa engkau berterima kasih, wahai Nabi Allah? Kenapa engkau berterima kasih kepada orang yang telah menghinamu? Tapi Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya, aku cari di hatiku kata-kata untuk membalas caciannya tadi, tapi yang aku temukan hanya kata jazakumullah, hanya terima kasih. Karena Allah pasti akan menilaiku dari apa yang ada di hatiku, dan Allah akan menilai dia dari apa yang ada di hatinya dia. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau kita emang dihina, dicaci, ya udah, pasti Allah ngehina dia, ngecaci dia dari penilaian dia kepada orang itu. Kalau kita bersabar, baik sangka, tidak berburuk sangka kepada teman kita, insya Allah Allah akan nilai kita berdasarkan hati kita juga. Luar biasa ya, Masya Allah, begitu indah ajaran Islam itu bro. Masya Allah, syukuran ya.